Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menguji data MANOVA, yaitu metode pembelajaran sekolah A, sekolah B, dan sekolah C. Di sini kita copy dahulu semua data, lalu kita pindahkan ke SPSS, ke data view, lalu kita paste with variable name, lalu kita masuk ke variable view. Di sini kita coding terlebih dahulu di metode pembelajaran yang values. Di bagian noun kita akan ganti menjadi satu, yaitu metode konvensional. Kita add 2 metode modern. Add, lalu OK. Selanjutnya kita masuk ke Analyze, lalu General Linear Model. Kita klik Multivariate. Di sini metode pembelajaran kita pindahkan ke Fixed Factor. Untuk sekolah A, B, dan C, kita pindahkan ke Dependent Variable. Kita klik Option. Kita checklist Descriptive, lalu Estimate, dan Homogeneity Test. Kita Continue. Lalu kita masuk ke Plot. Kita pindahkan metode pembelajaran ke Horizontal Axis. Add, Continue. Lalu kita masuk ke Contrast. Di yang Contrast non kita ganti menjadi Simple. Di sini menjadi Freeze. Lalu Continue. OK. Nah, di sini kita mendapatkan data yang pertama, yaitu deskriptif statistiknya. Di rata-rata nilai sekolah A di metode konvensional nilainya 42. Di metode modern nilainya yaitu 41. Berarti untuk sekolah A, metode konvensional lebih unggul daripada metode modern. Ke sekolah B, nilai min-nya hampir sama, tidak begitu berbeda. Untuk sekolah C, metode konvensional dan metode modernnya sedikit perubahan. Metode konvensionalnya 48 dan metode modernnya 46, tapi tidak begitu kentara. Lalu kedua, kita lihat box text of equality of covariance metric. Sig-nya yaitu 0,332, lebih besar dari 0,05, berarti data kita bersifat homogen. Tetapi kalau misalnya lebih kecil dari 0,05, berarti dia nitrogen. Selanjutnya kita masuk ke multivariate test. Di bagian pilar trace, nilainya harus positif. Kita lihat nilainya yaitu 0,968, yang berarti positif. Kalau tidak positif berarti dia memberikan pengaruh kepada model dan artinya ada perbedaan rata-rata signifikan antara kelompok sekolah A, sekolah B, dan sekolah C. Lalu kita masuk ke Wills Lambda. Harus positif. Kalau dia positif artinya perbedaan rata-rata signifikan antara kelompok sekolah A, sekolah B, dan sekolah C. Nilai rank Wills Lambda harus 0 sampai 1. Jika dia mendekati 0, itu berarti semakin baik. Artinya terdapat perbedaan rata-rata antara kelompok sekolah A, sekolah B, dan sekolah C. Tapi kalau dia mendekati 1, berarti dia tidak ada perbedaan rata-rata antara sekolah A, sekolah B, dan sekolah C. Lalu kita masuk ke Hotelling Trace. Hotelling trace itu harus positif dan nilai Hotelling trace ini selalu lebih besar dari nilai pilar trace. Jika dia lebih besar dari pilar trace, maka tidak ada perbedaan rata-rata antara kelompok sekolah A, sekolah B, dan sekolah C. Lalu kita masuk yang terakhir, yaitu Royce-Larcher Root. Dia harus positif. Selalu nilainya itu harus lebih kecil dari Hotelling trace atau sama dia dengan Hotelling trace. Maka gambar uji statistik itu dapat ditransformasikan jadi harus terlihat lebih kecil atau dia sama besar, berarti terdapat perbedaan rata-rata antara ketiga sekolah. Lalu untuk menarik kesimpulannya, kita lihat ke test of bit one subject. Bagian signifikannya yaitu 0,836. Kalau dia besar dari 0,05 berarti tidak terdapat perbedaan antara nilai rata-rata di sekolah A, sekolah B, dan sekolah C. Sekian hasil dari uji data MANOVA saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.